Sobat Gen F, balik lagi bersama gue Tita yang bakal cerita-cerita horor lagi bareng-bareng sama Sobat Gen F di rumah. Hari ini cerita-cerita horor kita di rumah baru gue, asik. Gimana? Bagus nggak? Komen di bawah. Hari ini gue kedatangan tamu, host dari Genius. Ini dia Michelle Angela. Hai. Ngapain kita di sini hari ini? Mau cerita-cerita serem lagi, tapi dari side-nya aku. Oke. Tapi pernah itu kayak mengalami hal-hal yang mengerikan gitu. Ada pastinya, tapi maksudnya enggak yang semengerikan orang-orang di luar gitu. Cuma maksudnya kayak ya ada gitu loh. Emang pertama kali banget ngalamin kayak gitu tuh kapan sih? Ingat nggak? Sebenarnya ini lebih diceritain sama keluarga ya. Jadi kan maksudnya kan kalau sama keluarga lebih valid ya, biasanya kan karena mereka yang saksin sendiri gitu. Jadi waktu masih kecil, pas abis pulang entah dari mana gitu ya, terus aku digendong sama papiku ngelewatin satu jalanan yang memang katanya ada pohon mangganya gede gitu. Pas ngelewatin, katanya memang di tempat itu sih emang agak horor, di situ emang agak angker gitu. Cuman kan ya itu cerita dari mereka gitu. Terus pas lagi ngelewatin itu berdua kan aku udah digendong. Pas lagi digendong tuh aku tiba-tiba nangis kejer banget gitu. Ternyata ditanya-tanya aku kenapa nangis, ternyata tuh pokoknya ini tuh Popo tuh nenek gitu. Nenekku bilang popoku bilang aku tuh nangis karena aku ditampakin sama penunggu di sana. Nangisnya kejer banget. Maksudnya nangisnya tuh kayak nggak berhenti-berhenti gitu. Sampai ini lucunya tuh popoku sampai nanya-nanya sama tetangga. Ini kenapa ini gimana cara anaknya biar nggak ditempelin biar nggak ketempelan gitu. Katanya tuh digetok pakai sapu lidi katanya. Maksudnya digetok gitu kan, akhirnya udah akhirnya aku nggak nangis lagi gitu. Cuman menurutku caranya agak kurang nyos kali ya. Jadi menurutku masih ketempelan dari situ deh. Dan maksudnya dari situ juga kebuka mungkin jadi lebih sensitif gitu. Dari situ pun yang kita tahu kan kalau anak kecil lebih sensitif juga ya. Jadi karena pernah ketempelan juga, pernah diliatin juga, jadinya lebih ininya kebuka, mata batinnya ya mata batin kebuka. Jadi ya dari situ pun sering ngeliat hal-hal yang kadang aku nggak ngerti itu beneran apa enggak gitu. Iya, mungkin ya kan waktu kecil mungkin ngeliatnya kayak ya kita belum ngerti lah apa yang kita lihat gitu kan pasti. Tapi emang waktu itu kata dari orang-orang sekitar di situ wujudnya apa? Nggak tahu sih. Aku jujur nggak nanya karena aku juga takut gitu karena pohonnya juga udah ditebang masalahnya gitu. Jadi karena memang seangker itu pohonnya itu. Makanya intinya saya dikasih unjuk-unjuknya, aku nangis kejer banget. Mungkin serem banget kali ya sampai aku nangis kayak gitu loh. Ya gitu sih. Terus dari situ pun dari kecil pun kayak ngeliat hal-hal yang aku tuh kayak bingung ini tuh apa gitu loh. Waktu itu pernah aku sempat aku kasih juga ini ke Mbak Pita yang ketangkap di kamera Nokia jadul. Iya. Nah di situ tuh aku, kokoku sama mbakku bertiga lagi main di kamar kita. Gitu. Kita mainnya kita matiin lampu, kita terus kayak ekspedisi gitu. Nah karena kan dulu kalau Nokia jadul kan lumayan ya, maksudnya kalau nangkep gambar tuh lumayan gitu, maksudnya nggak terlalu jelek banget gitu maksudnya. Nah, terus pas lagi dimatiin lampu, tapi kita nyalain senter juga gitu loh. Pas diginiin, itu tuh di belakang aku tuh ada yang lewat gitu. Dan itu ketangkep banget, itu jelas banget. Dan yang nyaksin tuh nggak cuma aku doang, karena kita bertiga kita ngeliat itu tuh real. Jadi ada Mbak Kunti di situ. Dan itu nggak cuma satu. Di rumah, di kamarku. Waktu itu aku sekamar sama kokoku, papiku, ya kita bertiga di situ. Jadi rumah yang sekarang. Jadi tuh di rumah yang sekarang itu kita nyebutnya ada rumah yang biasa sama rumah warung. Nah, di rumah warung ini maksudnya popoku tuh punya warung dulu, warung kelontong. Nah, aku tinggal di rumah yang bukan rumah warung. Jadi isinya tuh kamar, WC dan segala macam lah. Gitu. Terus aku ya tinggal tidur bertiga di situ sama papiku sampai aku SMP gitu. Nah, kejadian itu nggak sekali dua kali gitu. Pas lagi bagian yang main itu pun yang pas ketangkep, aku pernah, jadi pas aku nunduk ke bawah itu tuh kayak ada kain putih lewat. Pas aku injek itu tuh kayak, kan kalau kain ketarik berarti
ngerti kan, maksudnya kain ketarik gimana lah gitu ya kan, Iya. kelihatan gitu. Tapi pas aku injek begini tuh kayak itu nggak napak aja, Nggak ada. kayak nggak ada tapi kayak lewat kainnya gitu. Aku kayak itu tuh seremnya tuh kayak itu tuh real gitu, realnya karena Mbak Kuntinya tuh banyak di situ. Banyak atau emang maksudnya kayak satu tapi itu aja gitu ya? Banyak, jadi kayak di beberapa titik gitu loh, saya di beberapa sudut kamar gitu loh, mereka bolak-balik gitu. Soalnya setahu sih kalau yang kayak gitu memang teritori kan. Jadi di tempatnya ini mereka wilayahnya dia di situ gitu. Jadi kayak ya udah bisa bolak-balik Nah, aku nggak ngeluping di situ. Aku nggak ngerti karena yang aku lihat tuh kayaknya ada banyak gitu lah ya, mungkin karena apa ya, tapi kan kamera jack juga, dan apa yang kulihat tuh agak sedikit kabur juga, jadi yang perlu tuh cuma sekelibat gitu loh. Dan aku bilang, aku sempat nanya, kok ini apa? Ini itu hantu kah? Gitu. Terus kok iya itu hantu. Ini real apa kok yang memenin? Enggak ada. Emangnya itu hantunya Sel digituin. Oh iya gitu. Terus kayak sebenarnya kejadianku tuh lebih kayak masih standarnya masih dibilang nggak gitu serem, tapi ya agak bikin trauma gitu. Lumayan bikin traumatik juga ya. Karena masih kecil, masih bocil, lebih sering banyak takutnya gitu loh. Kayak waktu itu mbakku lagi pulang, tiba-tiba aku ngeliat ada orang aja kayak baju panjang, kayak dress warna hitam, naik ke atas tangga. Tapi nggak kelihatan badannya, nggak kelihatan bagian atasnya, cuma kelihatan bawahnya doang. Karena dulu mbakku tuh sering banget pakai rok warna hitam. Dia naik, katanya mbak gitu. Anak kecil manja ya, mbak gitu. Tapi aku manggil mbak, dia nggak turun, dia nggak berhenti, dia nggak kayak iya manggil gitu. Terus tiba-tiba kok keluar, karena aku manggil terus gitu. Kayak kamu manggil siapa Sel gitu. Itu mbak dipanggil nggak nyaut, kok gituin kan. Mbak kan pulang kampung, dia tuh nggak ada siapa-siapa. Terus kamu manggil siapa, digituin. Tadi ada yang lewat gitu, si mbak gitu. Enggak, mbak udah pulang kampung. So kayak Dede kamu ngapain di situ masuk kamar gitu. Karena kokoku tuh kayak agak juga penakut juga gitu. Cuman dia masih kayak ngejagain adiknya gitu loh. Dari situ kayak yaudah. Aku sudah mulai mengerti ya bahwa hal-hal kayak gitu tuh itu tuh mungkin makhluk yang tidak berwujud, yang iseng. Iya mungkin. Mungkin kalau yang kayak gitu bisa kayak menyerupai orang-orang yang ada di rumah. Iya, gitu. Itu menyebalkan sih menurutku sih, karena kan serem banget kalau kayak gitu nggak sih? Iya, makanya jadi kayak apa ya, dikira dia tapi bukan gitu, atau dia ada di mana, tiba-tiba kita lihatnya di mana gitu kan. Untungnya dia nggak nyaut ya. Iya, kalau nyaut serem banget sih itu sumpah. Tapi memang kejadian lebih serem tuh kalau di rumah yang non warung, yang bukan rumah warung tuh sebenarnya masih normal gitu. Cuman kayak dikasih unjuk sekelibat Mbak Kunti apa gimana, dia bulak-balik apa gimana. Cuman emang yang paling serem itu di lantai 2 di rumah warung sih. Entah kenapa kayak dari semua orang aku yang paling sering digangguin. And you still stay at that home till now? Unfortunately, yes. I have no choice. Berarti sudah berdamai dengan dengan yang ada di sana. Iya, antara terpaksa sih sebenarnya. Karena kan gimana ya? Jujur Mbak Pita, sebenarnya yang bikin sedih itu adalah ketika kita cerita kayak gini ke keluarga, kadang kita kan juga takut dong digituin, ditampakin, didengerin segala macam, itu serem kan. Apalagi kalau yang jiwa-jiwa pengecut kayak aku gitu kan, itu bikin jujur. Di satu sisi aku ngerasa aku kayak orang gila gitu, karena dari semua orang cuma kami denger ya. Iya, aku sempat cerita juga gitu, dan maksudnya papiku pun nggak percaya gitu. Jadi disangkanya kayak ya mau nggak mau mesti berdamai juga gitu loh. Jadi mau nggak mau kayak kadang-kadang kalau mereka lagi iseng kayak aduh jangan berisik gitu, lagi capek kayak diem gitu. Tapi karena suaraku gede sampai kedengaran ke bawah gitu. Kadang-kadang papiku nanya, kamu ngomong sama siapa? Ya enggak, gitu aja. Nah, daripada disangka kayak orang gila. Iya. Kayak di lantai 2 itu nyeremin sih, aku akuin. Entah kenapa penunggu di sana kayak lebih rese daripada di lantai 1-nya itu lebih better daripada di lantai 2.
Kalau yang di lantai apa kayak apa? Kayak ya cuma dikasih unjuk Mbak Kunti. Terus kayak di pojokan tuh ada yang kayak napak gitu loh. Jadi kayak tau gak sih kayak tipe-tipe apa sih kayak dia tuh kayak di mojok gitu loh kayak gini gitu loh. Kayak apa sih aku nggak ngerti bentukannya gitu loh. Aku nggak bisa bayangin gitu. Jadi Kayak laba-laba gitu. kayak laba-laba terus mukanya jelek. Tapi dia nggak ganggu, cuman kayak diem gitu doang gitu loh. Kayak lebih chill lah, istilahnya hantunya lebih chill gitu. Tapi kalau di lantai 2 tuh mungkin karena aku jarang ke lantai 2, mereka jadi asing sama aku. Kayak siapa nih gitu. Bisa jadi. Padahal aku sering bolak-balik di lantai tapi aku lebih sering di warung sih daripada lantai 2-nya gitu. Karena di lantai 2 jujur seremnya tuh aku pernah dengar suara orang nyanyi di sana, mainin piano. Dan masa cuma aku doang yang denger. Oke. Kayak maksudnya halus suara, aku suka denger suara tapi aku tuh pas aku dengar suara aku sempat nengok ke ruang tamu gitu kayak ini kok mereka pada biasa aja gitu. Aku dari tadi ngeliatin ke atas mulu kan. Jadi aku diri di bawah tangga gitu. Jadi karena suaranya kedengeran banget sampai kupingku. Kayak ini suara siapa? Ada yang nyanyi. Aku pikir mbakku karena dulu memang kita punya 2 pembantu gitu loh. Punya 2 pembantu rumah tangga. Gitu. Aku pikir mereka. Tapi pas dilihat-lihat mereka baru balik dari warung sebelah. Setelah beli sayur gitu-gitu. Mereka baru balik terus aku mikir ini siapa yang nyanyi? Karena suara cewek. Saya waktu tapi karena aku orang yang nggak penasaran ya, jadi aku nggak cari tahu. Saya takut. Karena itu sering banget kayak gitu terus. Yang paling menyebalkan adalah ketika aku pindah ke kamar kakiku. Kan kakiku meninggal di tahun 2019. Kamarnya kosong. Kan waktu itu aku juga bilang kan, aku sempat sekamar sama papiku sama kakakku. Karena rumah kita nggak gitu gede sih, jujur aku akuin. Akhirnya karena aku butuh privacy, namanya perempuan udah pubertas, agak ribet ya gitu. Jadi aku minta kayak papiku juga nawarin gitu, mau nggak tidur di kamarnya aku gitu, buat kamarnya buat kamu aja gitu. Pikir oh yaudah boleh gitu. Terus kayak papaku juga bilang udah di situ aja nanti dibeliin kasurnya segala macam gitu. Ya kok ya udahlah gitu. Udah tuh akhirnya kasur dibeliin, lemari dibeli segala macam, udah ready ke atas lah gitu. Cuman mereka tahu nih kan aku pengecut nih, takutan nih sama hal yang berbau mistis kayak gitu. Akhirnya papiku awalnya masih nemenin. Jadi papiku nemenin sampai aku benar-benar ketiduran baru dia turun. Dia tuh lama-lama ditinggalin sendirian deh. Tidur dia tuh di kamarnya tuh sendiri. Kebetulan popoku tidurnya di kamar sebelah. Jadi memang deket banget gitu. Nah, pernah satu kejadian aku ketindihan. Tapi ketindihannya bukan, kadang kan kalau orang ketindihan begini ya, dalam keadaan terlentang begini tidurnya. Biasanya. Tapi aku ketindihan dengan keadaan aku lagi begini, meringkup. Yang katanya sih ada penjelasan ilmiahnya, cuman itu yang menurut aku tuh kayak, masa sih hal-hal kayak gini ada ilmiahnya gitu loh. Karena ketibannya tuh sangat-sangat kayak bikin aku trauma banget, Mbak. Iya. Jadi aku pas tidur ketindihan gitu, ini tuh ada yang ngomong kayak dia tuh kayak ketindihan ya berat ya sel coba kayak aduh aku nggak bisa ngomong apa-apa cuma ngomong dalam hati aku nggak bisa buka mata aku nggak bisa ngomong sesuatu nggak bisa teriak aku tuh bener-bener kayak cuma bisa merem doang kayak dia tuh di kuping aku sini misalnya deket banget gitu loh Mbak di sini kayak ditiban gitu kayak akhirnya aku dalam hatiku kayak aduh takut gimana nih gitu kayak akhirnya kan aku Nasrani ya gitu aku Kristen gitu jadi doa yang aku ingat adalah doa Bapa kami di surga gitu tahu dia ngapain mau doa ya doa Bapa kami bareng yuk aku kayak pokoknya dalam hatiku tuh kayak minggir aku pakai doa segala macam kayak itu tuh kayak lama banget Mbak rasanya Mbak itu ketiban yang paling ketindihan yang paling menyebalkan dan paling nakutin karena aku bangun badanku tuh basah keringetan karena real banget gitu loh itu tuh sampai detik ini aku kalau tidur harus nyalain sesuatu karena aku terakhir kali tidur kayak gitu tuh dalam keadaan sunyi senyap gitu dan gelap semua juga iya karena kan kalau agak terang agak agak susah tidur gitu akhirnya semenjak itu aku tidur dalam keadaan lampu nyala denger sesuatu makanya harus berisik
kalau bisa tuh tetangga rumah tuh berisik kalian deh tuh. Karena trauma banget, ketindihannya tuh enggak banget, Mbak. Itu kan Mbak Kunti rese dong berarti. Iya. Kayak seumur-umur aku enggak pernah ketindihan kayak gitu. Kayak gitu. sengaja gitu. Mbak Pita pernah ketindihan kayak gitu yang sampai di kuping gitu. Iya. Kayak itu traumatik banget sih, Mbak. Iya. Akhirnya aku pas bangun-bangun itu aku pindah ke kamar Popo. Dia nggak nanya apa-apa, dia cuma nengok ke belakang. Dia kan tidurnya like sleeper gitu loh. Jadi dengar suara dikit dia bangun gitu. Dia kayak, "Apain di situ? Ini tidur bareng." Dia tahu karena muka aku tuh udah pucat banget situ. Jadi dia kayak nggak mau nanya-nanya juga, kayak udah tidur gitu. Mimpi buruk selanjutnya adalah saya pernah didatangin sama 2 makhluk hitam gede. Tapi yang satu tuh dia di plafon gitu. Jadi satu plafonku ada bagian kacanya gitu. Jadi agak sedikit. Jadi kalau matahari masuk kelihatan gitu lah istilahnya. Jadi pas aku tidur, mungkin salahku juga ya karena nggak doa kali ya. Iya. Pas aku tidur, lupa gitu. Emang, guys kalau tidur doa dulu guys. Harus wajib doa guys. Apapun agama kalian doa gitu. Jadi ini tuh kayak berasa real banget gitu loh, Mbak Pit. Jadi ini tuh aku ngerasa badanku tuh kayak ketarik ke atas. Jadi kayak gini gitu, ketarik ke atas. Itu tuh kayak ada bayangan hitam gede di samping meja, di samping lemari bukuku. Di atas plafon tuh kayak ada makhluk gak jelas, punya tanduk dan dia senyum dan dia ketok-ketok kacanya. Itu kayak tak tapi nggak kata muka, cuma kata senyumnya doang, kayak ketok-ketok gitu. Dia tuh kayak ketawa-ketawa gitu loh, Mbak. Ya aku bingungnya mimpi seserem apa sih? Iya aku tahu aku salah, aku nggak doa, tapi masa harus seserem itu sih? Aku nggak tahu tuh mimpi, aku nggak tahu tuh nyata apa enggak. Mereka ngapain gitu lah. Iya. Mungkin memang kayak itu nyata sebenarnya, cuman kondisi kamu tuh bener yang lagi tidur aja, tapi itu kejadian. Maksudnya di saat itu memang kejadian juga, tapi ya kamu posisinya tidur aja. Jadi mereka kayak ada di dalam tidurmu gitu. Dan mengganggumu, ya itulah kayak gitu. Bentukannya kayak iblis gitu. Maksudnya ya kenapa? Maksudnya aku selalu mikir ada apa dengan diriku. Not yourself, not your body, your heart. Iya, maksudnya Mbak, kan aku dulu masih nggak gitu ngerti gitu-gituan ya. Itu kan mistis banget gitu loh. Mereka juga nggak saya sampai, mereka cuma ketawa dan menakuti diriku seperti hal kayak gitu loh. Kayak aku kenapa gitu loh. Kenapa dari semua orang cuma aku yang diganggu ya gitu. Karena cuma kamu yang bisa lihat mereka gitu. Maksudnya cuman kamu yang tahu mereka ada, yang sadar mereka ada, makanya mereka cuma bisa berkomunikasi sama kamu dengan cara yang seperti itu gitu. Dan ketika kamu waktu kecil sampai saat ini, kalau misalnya kamu kayaknya memang you have anugerah gitu lah ya, ability lah ya. Saya nggak bersyukur tentang hal itu. Akan apa ya? Dari kecil sampai sekarang itu bakal terus-terusan meningkat gitu loh. Dari yang cuma bisa dengar, tiba-tiba bisa melihat juga, nanti tiba-tiba bisa ya kayak gitu. Makanya sulit ya, soalnya sebenarnya kita setipe, cuman ketika aku udah ngerasa kayak udah cukup lah, udah nggak kuat nih, udah nggak kuat banget, makanya aku minta untuk udah ditutup aja, bener-bener kayak udah capek banget sih, kayak soalnya bisa benar-benar sampai bikin sakit kayak gitu tuh. Iya, bikin sakit, bikin trauma, bikin gila. Kayak kalau kitanya nggak kuat ya. Iya. Gitu. Ada yang bisa sampai kesurupan kan, setahu gue kayak gitu. Iya, makanya kayak itu aku belum kesurupan sih. Kalau orang yang orang yang nggak kuat nggak bisa sih. Cuman kalau ability orang kayak gitu kan beda-beda ya. Ada yang bisa lihat, ada yang bisa komunikasi juga, ada yang bisa lihat doang, ada yang sampai komunikasi. Ada yang pokoknya lebih dalam dari itu, maksudnya kita punya partnya sendiri-sendiri, beda-beda gitu. Kalau cuman kayak buat diganggu-ganggu doang, kayak lebih baik ditutup aja sih. Aku nggak kepikiran sampai ditutup sih, karena aku pikir yang aku dengar rumornya kalau dicuekin bakalan jadi ketutup sendiri, cuman mungkin nggak full, yang jadi tumpul gitu loh. Tapi ya
aku nggak kepikiran buat nutup gitu loh, bahkan aku nggak tahu gitu loh. Kan kalau di agama mungkin sama Pak Ustadz gitu ya, kalau kan aku juga bingung sama siapa gitu loh, apa mungkin sama pendetaku mungkin bisa gitu. konsultasi sih, maksudnya cerita kamu kenapa gitu, mungkin ada jalan keluarnya, kamu harus kayak gimana, mungkin yang harus entah itu dibersihkan ya itu rumah kamu sih. Iya, kayak problemnya di situ. Problemnya di situ karena ketika kamu di rumah bisa melihat ini dan itu, mendengar ini dan itu, ya bakal di luar pun kamu bakal seperti itu. Ya mungkin di kantor bisa aja kan. Iya, di sini pernah sekali. Pasti ada. Ya, makanya kayak pasti ke bawah kemanapun. Iya sih, maksudnya aku nggak expect bakalan, kalaupun memang aku nggak bisa ngeliat, menyebabkan aku bisa mendengar suaranya. Itu yang lebih creepy lagi. Iya. Kayak, tapi yang paling sering di rumahku di lantai 2 itu sih kayaknya memang ada yang something wrong with that house gitu. Lantai 2-nya kayak aku pernah dibangunin Mbak tengah malam, bilang sel, aku setengah bangun gitu kan, aku tidur kan ngadep ke tembok, tapi palaku tuh aku nggak tahu nih pamali apa enggak ya, aku tidur ngadep ke tembok, palanya ngadep ke pintu luar, aku nggak tahu tuh pamali apa enggak, aku nggak ngerti gitu. Aku dibangunin tengah malam, sel gitu, aku kayak gitu, tapi aku masih melek dikit gitu loh Mbak. Pas melek dikit gitu, tiba-tiba tuh ngomong sama aku kayak, lampunya dinyalain ya gitu. Aku kayak gitu. Pas aku ngeliat kayak gitu, aku memang ngeliat ada kayak tangan, tapi tangannya ketutupan kayak gini nih, Kain gitu ya? Kayak kain warna hitam, dia langsung nyalain gitu. Terus kayak udah nyala, aku tidur lagi, aku nggak ngeh karena aku pikir mimpi baik lagi. Pas aku bangun tidur, memang kali kamar itu tertinggal dalam keadaan gelap. Kalaupun nyala karena ada lampu tidur, karena aku udah agak trauma kejadian yang ketindihan itu. Terus bangun-bangun udah nyala nih, terang nih, bingung dong. Aku ke bawah, aku tanya papiku, tadi malam papi ke atas kamarku ya nyalain lampu? Enggak, soalnya lampu di kamarku nyala. Yakin gak nyalain? Enggak Pak. Dia bilang gini, papi tuh paling gak mau ke kamarmu gitu. Papi ya itu kan kamarmu, dia gak enak gitu, ngerasa privasiku gitu. Dan kaki dia tuh memang pernah kecelakaan Mbak Pit, jadi agak sedikit bermasalah kalau naik tangga gitu, susah gitu. So kayak aku sempat diem tuh, aku inget nih, ini mimpi apa bukan gitu. Dan yang aku inget adalah kayaknya itu real. Dan kebiasaan burukku adalah aku suka ngunci kamarku. Gimana bisa papiku masuk ke kamar kalau kamarnya dikunci? Iya. Kayak gitu. Jadi saya ya enggak gitu serem sih, cuman saya kayak ngapain sih gangguin orang gitu loh. Kayak ini orang lagi tidur, gak usah nyalain lampu lah gitu, ganggu sampai bangunin orang itu ngapain gitu loh. Iya. Kadang-kadang suara kaki berisik duduk kayak gitu, kayak kadang lemari buku digoyang-goyangin sama mereka gitu. Kayak aduh, kayak lama-lama dari takut biasa takut jadi kesel. Iya, kayak bisa nggak sih diem? Iya. Jadi kayak aku mau punya ketenangan gitu loh. Soalnya kadang kalau aku takut banget, aku tuh sampai tidur di bawah deket dapur. Kadang-kadang aku nggak tidur. Iya. Karena udah keburu takut gitu loh. Bener-bener jadi akhirnya mengganggu kesehatan juga. Aku sempat sakit juga sih karena itu. Karena mungkin stres banget digangguin. Iya, pasti. Karena bingung ini bedain mimpi apa bukan, aku nggak tahu gitu. Jadi ya gitu. Ya kalau di kantor ini ya waktu itu pernah ya agak aneh sih yang bilang Shopee ya. Ya itu aneh banget sih. Ingat banget ya, kita cuma kita berdua doang yang denger itu tuh aneh banget Mbak. Itu makanya kayak padahal kita bertiga kan, bertiga di meja kita, iya maksudnya kita deket bertiga gitu kan, dan kenapa cuma kita berdua doang yang denger, kenapa dia nggak denger yang sebelah Mbak Beren nggak denger, Mbak Beren kayak diem aja gitu. Aku sih mikir positifnya dia lagi terlalu fokus. Iya. Ya maksudnya kenapa bisa sampai kayak waktu itu kayak kita lagi fokus sama-sama sibuk sendiri gitu loh, kerjaan kita di meja kita masing-masing gitu. Meja kita tuh kan harusnya ada 4, cuma yang 1 kosong kan. Michelle di sini, Mbak Eron, terus aku. Kayak
kayak kita lagi bener-bener sibuk sama kerjaan kita sendiri gitu. Bahkan rame di situ tuh Rame banget parah, itu ada banyak orang di situ ya. Ya Tiba-tiba ampun. kayak, gimana dia gitu ya, kayak gitu, tapi yang denger cuma gue sama Michelle. Gue kayak apa sih maksudnya? Suara kayak Pak Darwin kan? Iya, Aku selalu mikir Pak Darwin kali mbak, enggak gitu. Kita kayak oh. tapi kalau misalnya Pak Darwin nggak mungkin lah, itu cuma Tapi suaranya mirip banget gak sih? Sampai kita tuh kayak Pak Darwin kali gitu. Iya, Kan Pak Darwin udah datang kan waktu itu kan. Jadi mirip banget, suaranya berat kayak cowok. Makanya itu kayak kenapa harus kita berdua doang yang denger? Ada apa ini? Ada apa Berarti ini? kan memang iya di sini yang kayak have ability gitu ya, yang kita berdua gitu. Tapi kayak belum malam-malam banget gak sih waktu itu kejadiannya? Kok jam sore lah. Sore itu kayak gitu kayak aku tiba-tiba kita baru nengok kan kayak kita langsung refleks. Jauh denger kayak aku denger Mbak Vita seru banget. Makanya kayak ya gitulah, kayak ternyata memang kita berdua kayaknya punya ability yang sama gitu. Dan ya aku nggak bersyukur sih. Bikin stres Mbak, masalahnya Mbak, bukan gimana bikin stres banget kayak gitulah. Tapi kayaknya ceritanya Michelle masih banyak ya sobat Gen F, jadi mungkin next episode kita undang lagi Michelle. Mungkin nanti habis ini ada cerita-cerita lain lagi. Iya, di kantor ini kan pasti ada ya. Baru lagi pasti yang lebih fresh gitu. Yang lebih fresh. Enggak sih, aku nggak berani lebih fresh, nggak lama. Yang amit nggak mau. Ini cerita orang udah kayak cerita apa aja. Enggak, kita nggak mau yang kayak takut banget gitu. Iya, kalau lagi pulang kerja kan didengar hal begitu kan bikin stres tau, jadi nggak bisa tidur di kamar sendiri, jadi takut banget. Parah sih emang. Next time kita cerita lagi ya sama Michelle. Kalau gitu sobat Gen F, terima kasih sudah menyaksikan Genci episode kali ini. Coba komen di bawah seserem apa sih cerita-ceritanya Michelle, dan mungkin sobat Gen F juga banyak yang punya cerita yang semacam Michelle juga gitu. Kita berbagi cerita horor di sini. Kalau misalnya sobat Gen F juga punya cerita-cerita horor juga, kirim aja ke DM dan juga sosmed kita yang ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.